adalah orang amal beriman bersabar. Cepat saja. Bersabar, apa sabar artinya? Sabar itu artinya adalah menahan. Makanya kita katakan sumu saumas sabri. Berpuasalah kamu di bulan yang sabar. Menahan. Kalau ada bapak-bapak di sini tidak tahan, pengen cepat-cepat keluar, berarti dia tak sabar. Daripada dikeluarkan dari sini, Pak Ustadz, gimana? Ada orang pengen cepat-cepat ke toilet, berarti dia tidak sabar, tidak bisa menahan. Sabar ada 3. Yang pertama level terendah. Yang nomor 3. Sabar yang paling terendah adalah sabar kepada ujian. Diberikan ujian oleh Allah. Walanablunakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Ada 5 cobaan kata Allah. Sungguh aku berikan cobaan kepada manusia. Yang pertama yaitu adalah khauf, ketakutan, takut tak makan, takut tak dapat gaji, takut tak dapat pensiun. Nanti anakku ini takut tak pintar, nanti gimana anakku tak dapat kerja, gimana nanti istriku tak jadi soleha, gimana nanti aku tak bisa buat rumah, tak bisa bayar kredit. Takut, itu adalah ujian dari Allah. Walanablunakum bisyai'in minal khauf wal ju', kelaparan. Banyak orang kelaparan diuji, tak ada gajinya, di PHK. Wa naqsin minal amwal, kemudian dia miskin. Wa naqsin minal amwal wal anfusi, kematian. Dan yang terakhir wathamarat, dia sudah bikin bisnis tapi ditikung oleh orang. Wa basyiris sabirin. Kalau orang 5 ini sudah bisa dia melewati ujian, maka dia termasuk orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar? Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang yang ketika diberikan ujian oleh Allah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya jangankan harta saya ya Allah, jangankan istri saya yang sudah meninggal, jangankan anak saya yang sudah meninggal ya Allah, semua yang dimiliki bahkan saya sendiri ini adalah Allah, lillahi, adalah milik Allah. Seperti apa orang sabar itu? Contoh ketika dia dikasih musibah, misalkan anaknya baru lahir, lagi lucu-lucunya meninggal, disusui selama 2 tahun, disapih, dikasih makan, rupanya umur 2,5 tahun meninggal. Apa tak berguncang dunia? Sakit, ada orang mengatakan, sabar bu, ini adalah ujian. Itu enak betul Pak Ustadz, karena dia tidak mengalami. Orang kalau tak mengalami, bisa. Ya karena saya tak mengalami, inilah saya bisa nasihat. Wa tawassaw bis-sabr. Enak kali Pak Ustadz ngomong, sabar bu, sabar bu. Saya nih Pak Ustadz tak bisa tidur. Anak masih lucu-lucunya Pak Ustadz. Meninggal dia, tenggelam di sumur, tidak dilihat. Mungkin tidak hati-hati. Begitu orang dikasih ujian seperti ini, kalau dia sabar, sabar itu apa? Tidak mengumpat-ngumpat, tidak berteriak-teriak, tidak menyalahkan Allah. Laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'wa bid'awal jahiliyah. Orang yang sabar adalah orang ketika ditimpa musibah, dia tidak memukul-mukul pipinya, tidak merobek-robek bajunya, kemudian dia tidak teriak, ya Allah, begitu kejamnya engkau, kau ambil anakku, setelah anakku meninggal, suamiku kau ambil. Berarti orang ini tak sabar. Level terendah sabar adalah terhadap sabar ujian. Ada yang lebih parah Pak Ustadz daripada robek-robek baju, jambak-jambak rambut. Ada, jambak rambut orang, lebih parah. Nah, kalau ada orang kena ujian, nyambak orang, baru. Kalau nyambak rambut sendiri masih mending. Jadi sabar terendah adalah level terendah, itu adalah sabar kepada ujian. Kalau bapak-bapak mengalami seperti ini, berarti bapak masih dalam sabar tahap terendah. Lalu sabar yang kedua adalah ketika dia ada kesempatan melakukan dosa, dia tahan untuk tidak melakukan dosa, maka dia sabar yang paling kedua. Seperti apa contohnya? Ada orang ngajak, bro ikut saya kemana? Ke diskotik, ke Pasifik. Aku bayar semuanya, kamu nginep di sana 3 hari 3 malam, aku bayarkan traktir semua. Tapi dia tahan meskipun ada kesempatan. Maka dia sabar yang nomor 2. Sabar menahan untuk tidak melakukan dosa adalah sabar yang kedua. Seperti contoh apa agaknya? Contoh misalkan ada anak muda, ganteng, glowing, sispek, anak kos-kosan, masih muda, jalan di mall. Setelah jalan di mall, ganteng luar biasa, macam artis, selegram. Kemudian ada tante-tante. Tengok tante, dilempar pakai kertas. Sama si pemuda itu, ditengok nomor HP, japri dong, call me please. Akhirnya si pemuda dibawa nomor HP ini yang dikasih tante-tante pulang ke rumah kos-kosannya. Sampai ke rumah kos-kosannya dihidupin kompor, gas, dibakar. Ditengok sama kawannya, apa yang kau bakar? Nomor-nomor tante, nomor HP tante. Kenapa kau bakar? Bodoh kau. Kata orang ini, dia bilang bodoh. Siapa tante? Kaya, punya pengawal, mobil Alphard. Seandainya aku mau sama dia, katanya aku dikasih rumah. Bodoh kali kamu, rezeki kok ditolak. Kata kawannya. Orang yang pemuda yang bakar nomor tante ini adalah orang yang sabar. Karena dia ada kesempatan untuk berbuat dosa, tapi tidak melakukan.
Tapi bagi orang yang tak paham dengan agama, tak paham dengan sabar, dianggap pemuda ini bodoh. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, ditraktir oleh orang, ada orang ngajak melakukan dosa, tapi kita tahan, kita termasuk orang sabar. Jadi sabar itu bukan karena ujian saja. Sabar kepada ujian level terendah. Sabar yang kedua adalah menahan untuk tidak melakukan dosa, meskipun ada yang menanggung gratis untuk melakukan dosa. Sabar yang kedua. Contoh kalau ibu-ibu, mohon maaf, ada kesempatan jadi pelakor, tak jadi pelakor. Datang pejabat daerah, ya Minang kamu. Bapak kan punya istri, jadi tak mau saya. Berarti kalau ada ibu-ibu menahan, dia tak jadi pelakor, berarti sabar nomor 2. Nanti pulang ke rumah, bapak-bapak ukur, saya sabar sudah keberapa ya? Apa cuma sabar level terendah atau sabar yang kedua? Lalu yang paling tinggi adalah sabar apa? Sabar untuk melakukan ibadah. Bangun malam-malam pipis, tidak ingat untuk tahajud. Tahan ngantuk, tahan malas. Bangun malam-malam. Kalau ada bapak merasakan jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, tiba-tiba pengen kencing. Bukan tidak sengaja, Allah sudah membangunkan kita. Minimal baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Lalu kemudian ambil wudu, sujud kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Itulah sabar yang paling tinggi. Ada kesempatan beribadah, bangun tengah malam, kita tahan rasa ngantuk, kita paksakan untuk melakukan ibadah. Itulah sabar yang paling tinggi. Mungkin bapak pernah mengalami malam-malam pengen kencing, tapi tak sempat untuk ambil wudu. Bapak belum termasuk orang yang sabar. Sabar yang ketiga adalah sabar bagaimana melakukan ibadah dalam keadaan sempit, sesulit apapun. Sama dengan orang sakit. Orang sakit kebanyakan diantar buah jeruk yang dimakan, yang makan jeruk sama buahnya yang tak sakit. Orang sakit sudah diinfus semuanya, dibawain jeruk, roti, bisa dimakan. Seharusnya orang sakit itu didatengin bagaimana sudah diajarkan sholat, sudah tayamum, minimal berkedip saja. Ini dibawakan makanan, ada nasi padang, siapa yang makan? Yang tak sakit lah. Harusnya datang tuh baca sholawat. Ya bukan berarti tak boleh bawa jeruk, silahkan bawa jeruk. Cuma secara rasio. Bapak-bapak kalau nyengok orang sakit, bawa makanan, siapa yang makan? Yang jaga. Kenyang mereka, banyak makanan katanya. Nah seharusnya orang yang datang tuh ajarkan gimana sudah sholat, bisa wudhu, tak bisa wudhu, tayamum. Begitu harusnya. Orang sakit masih wajib untuk sholat, meskipun tak bisa nyentuh air pakai tayamum, tak bisa tayamum, cukup aja gerakkan mata, gerakkan hati untuk sholat. Wajib tetap sholat, tak boleh tinggalkan, biar berkah sakitnya. Jadi menahan untuk tidak melakukan ibadah itu adalah yaitu sabar yang paling tinggi. Wa minal laili, surat Al-Isra ayat 79 dan ayat 80. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang tahajud dapat keutamaan pertama, maqaman mahmuda. Apa maknanya? Mendapat tempat terpuji nanti di surga. Meskipun masuk surga, dia ada di level yang tinggi. Meskipun dia dulu bukan tokoh masyarakat, dia dikenal oleh Nabi, dikenal oleh Allah, dikenal oleh para sahabat. Ada Ustadz Subhan, ada Ustadz Sumantri. Terkenal sama dengan orang-orang Nabi, nama dengan Rasul. Lalu yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Orang tahajud setiap paginya Allah berikan kemudahan, diberikan kabar-kabar yang baik. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Lalu yang kedua, dia diberikan solusi dalam setiap masalah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan Allah berikan pertolongan langsung tanpa perantara malaikat. 4 keutamaan orang tahajud ada di surat Al-Isra ayat 79 dan ayat 80. Jadi sabar yang paling tinggi adalah ketika dia punya uang banyak, dia tidak menturutkan hawa nafsunya, tidak nambah mobil, tidak nambah rumah, tidak nambah kapling. Lihat tetangga di sekelilingnya, ada anak yatim. Dia tak tega beli motor lagi yang baru. Dia tak tega menambah kapling yang baru. Dia berikan, sisihkan. Harusnya dia disisihkan untuk beli motor, tapi karena nengok ada tetangga, bahkan dia sholat, mukenahnya kusut. Dia untuk ngaji saja, Qur'annya robek-robek. Tak tega dia untuk menambah mobil, diberikanlah sedekah air, diberikanlah uang itu untuk membelikan baju. Itulah sabar yang paling tinggi. Karena kita tidak mau termasuk orang-orang yang pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang-orang pendusta agama siapa itu? Yad'ul yatim. Dia tega membiarkan anak yatim kelaparan.
tega membiarkan anak yatim beribadah dengan baju yang compang-camping. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak termotivasi hatinya untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada orang-orang miskin. Kalau ada orang hanya memperkaya diri, sementara tetangganya dia jangankan untuk beli baju, makan sehari-hari pun tak ada, tega dia, berarti dia masih termasuk pendusta agama, dan dia termasuk belum termasuk orang yang sabar tingkat yang paling tinggi. Yang terakhir, amal daripada